Bengawan Solo, riwayatmu indah sedari dulu jadi perhatian insani. Spojrzał Allah w to, a gdy nie ujrzał dna, wnet popatrzył w twarz księżyca i podniósł w górę dłoń i wstąpił w czarne fale i wstąpił w parnej nocy senne mgły, a gdy zanurzył stopy palec, tam rosły brzegi wysp i tu porachunku.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan malam hari ini sehat semuanya. Kita akan masuk di kesempatan sesi short workshop di program virtual Mobile Adventure. Mudah-mudahan suara saya diterima dengan baik oleh semua yang sudah masuk di ruang Zoom ini. Oke, saya akan buka untuk ruang malam ini. Tadi sempat saya lock dulu nih suara suara teman-teman semuanya supaya bisa kita rekam dengan baik ya teman-teman semuanya. Sekarang kita open dulu deh, pengen kabarnya. Silakan sekarang kita unlock semuanya. Apa kabar semuanya? Selamat malam semuanya. Selamat malam. Aduh, senang banget lihat teman-teman semuanya. Udah ada di sini semuanya. Senior saya juga ada di sini. Kalau saya biasanya kalau udah pangling agak-agak gimana gitu, biasanya bawaannya pengen buka ini ya, gerah bawanya pengen buka baju nih gitu loh. Gitu. Oke, selamat malam semuanya. Sekali lagi sebelum kita mulai, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di program Virtual Mobile Adventure Short Workshop yang diadakan malam hari ini. Mohon maaf mengganggu teman-teman waktunya. Kan hari ini hari libur ya, kalau nggak salah hari libur tahun baru Hijriah, dan mudah-mudahan nggak ada kegiatan karena besok ada kegiatan ya kan. Jadi malam hari ini paling nggak kita refresh dulu teman-teman semuanya terkait salah satu platform yang dilakukan dari produk variannya Redef Indonesia dengan memunculkan produk dari Virtual Mobile Adventure. Baik, malam hari ini sudah terkumpul kurang lebih sekitar 30 peserta yang sudah hadir di malam hari ini. Dan mudah-mudahan program ini betul-betul bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Malam hari ini pun saya didampingi oleh co-fasilitator dari Authorized Lead Facilitator and Marshal, Chief Marshal dari Jakarta juga kebetulan lokasinya. Ada Bang Adi Waluyo. Saya nggak akan munculin dulu Bang Adinya, jangan dulu biar kangen dulu semuanya ya. Kemudian yang kedua Lead Fasal juga authorized dari Lead Fasal dan juga Chief Marshal program Virtual Mobile Adventure. Nun jauh di sana seorang wanita cantik yang tengah malam selalu saya ganggu. Ada Kak Via juga yang akan mendampingi saya. Dan saya ucapkan teman-teman semua juga yang ada di sini semuanya, saya ucapkan selamat malam dan mudah-mudahan malam hari ini tetap sehat dan tetap semangat semuanya. Dan kita akan masuk di program Virtual Mobile Adventure Short Workshop gitu ya. Sebelum kita mulai teman-teman semuanya, program ini dilakukan karena terjadinya mulai peak kebutuhan resources yang dilakukan di program Virtual Mobile Adventure, dan juga saya yakin juga teman-teman yang sudah membuat program-program virtual ini sudah mulai dibutuhkan teman-teman semuanya ya. Nah, mudah-mudahan di program hari ini betul-betul kita saling sharing, kemudian juga mudah-mudahan ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya sebelum kita mendesain program-program yang bersifat virtual teman-teman semuanya. Nah, kita akan mulai teman-teman semuanya. Untuk mengefisiensikan waktu malam hari ini, saya ucapkan juga selamat malam untuk teman-teman dari Authorized Fasilitator VMA dan juga Marshal yang sudah terlibat, dan juga teman-teman dari Authorized Partner program yang akan dilakukan program Digital Adventure Race Indonesia tahun 2021 juga saya ucapkan selamat malam. Dan teman-teman semuanya yang saya nggak bisa sebutin satu persatu, salam kenal, yang belum kenal dan yang sudah kenal, mudah-mudahan kita tetap bertemu kembali dan gak bosan ngelihat muka saya dan juga teman-teman semuanya di sini ya. Baik, teman-teman, saya akan mempercepat waktu. Kita akan langsung menuju ke paparan apa sih yang dilakukan di program Virtual Mobile Adventure yang kita sudah usung di tahun kurang lebih sekitar tahun 2020 di bulan Agustus. Baik, mohon izin saya akan menuju ke slide yang saya berikan ke teman-teman semuanya. Mudah-mudahan tampilannya bisa diterima dengan baik teman-teman semuanya. Ya. Paparan ini mudah-mudahan nanti saya akan berikan kepada teman-teman semuanya. Jadi nggak usah ditulis ya, nggak usah dicatat. Kalaupun gambarnya nggak begitu tajam, nggak apa-apa. Yang penting masih bisa terbaca huruf-huruf besarnya. Karena maksudnya saya ingin coba betul-betul ingin menjelaskan apa itu program dari Virtual Mobile Adventure. Nah, yang terpenting di program Virtual Mobile Adventure adalah produk ini adalah dilakukan bukan hanya sekedar menjual ataupun mendorong untuk program-program berbasis online otomotif virtual. Namun ada satu kekuatan di mana program Virtual Mobile Adventure ini mengedepankan produk dari yang namanya digital aplikasi. Inilah yang akan membedakan mungkin dari beberapa produk-produk yang ada di Asia, teman-teman semuanya. Baik,
Kenapa kami mengusung program Virtual Mobile Adventure? Ini akan menjadi kebutuhan dan juga di bulan Agustus ini saya yakin ini sudah mulai peak seasonnya untuk program-program yang biasanya offline. Dan ini terjadi ketika di masa pandemi. Ini mulai banyak kebutuhan-kebutuhan program-program berbasis virtual ataupun online. Saya namanya Virtual Mobile Adventure dengan tagline "You stay where you are, let us be in the real location". Maksudnya adalah seluruh peserta ini bisa berada di rumahnya masing-masing, di kantornya masing-masing, kemudian mereka berada dimanapun, mau di kafe, mau di hotel, mau di tempat nongkrong, mereka bisa. Yang penting mereka sudah menyiapkan device yang sudah ditentukan oleh pihak VMA. Saya agak sedikit singkat ya teman-teman semuanya, dan saya biasa panggil teman-teman kalau di tim kami adalah sobat VMA ya. Saya akan coba sedikit saya juga sedikit familiarisasikan dengan sobat VMA. Nah, sobat VMA semuanya bahwa program ini betul-betul secara prokesnya betul-betul aman dan juga betul-betul syarat sekali dengan prokesnya. Jadi untuk kegiatan dilakukan masa pandemi, PPKM ini betul-betul bisa dilakukan. Nah, teman-teman yang ingin bergabung menjadi fasilitator ataupun menjadi marshal on location, welcome sekali teman-teman semuanya. Yang saya harapkan adalah kita bisa berkolaborasi, yang penting kita bangun komunikasi, kemudian betul-betul kita memiliki daya guna untuk menghadapi masa pandemi ini. Untuk apa? Kita betul-betul bisa beradaptasi di situasi COVID-19 ini, khususnya di masa PPKM, teman-teman semuanya. Baik, saya akan langsung saja menjelaskan mengenai apa itu sebetulnya Virtual Mobile Adventure, teman-teman semuanya. Ya, Virtual Mobile Adventure dengan lambat laun dari mulai tahun 2020 di bulan Agustus akhirnya ini menambah variannya. Ya, bukan hanya COVID-19 saja membuat varian ya. Namun kalau COVID-19 ada varian Delta segala macam, ini pun bukan jadi seperti COVID-19. Tapi ini dilakukan adalah betul-betul ingin memenuhi kebutuhan dari stakeholder juga customer. Yang muncul terjadi adalah kami membuat 3 varian dari Virtual Mobile Adventure ini, Sobat VMA. Yang pertama adalah, ini adalah yang full version. Kalau teman-teman dan Sobat VMA bisa melihat di paparan sebelah kanan atau sebelah kiri teman-teman semua, Virtual Mobile Adventure ini adalah sementara masih satu-satunya di Indonesia, bahkan kami pun melihat di Asia pun masih belum banyak melakukan secara real seperti ini, ya. Yang pertama adalah bukan hanya melalui video conferencing, baik itu Zoom ataupun dengan Webex ataupun dengan MS Team, tapi yang dikedepankan adalah selain video conferencing, yang kedua adalah mobile application. Ini yang menjadi kekuatan betul-betul peserta bisa berdinamika. Selain ada marshal, ada fasilitator, dan dilakukan secara real time scoring, teman-teman semuanya. Oke, saya akan jelaskan. Virtual Mobile Adventure di full version, di versi yang pertama harus menggunakan dengan platform video conferencing. Online learning akan membutuhkan face-to-face, betul-betul bisa beradaptasi, bisa berinteraksi antar peserta, antara fasilitator dengan peserta, ataupun dengan beberapa pihak yang harus memang melakukan kerjasama. So, video conferencing menjadi kebutuhan untuk dilakukan secara online learning. Kemudian yang kedua, yang diharuskan di elemen yang kedua untuk full versionnya program Virtual Mobile Adventure adalah mobile application. Mobile application ini kami memiliki 2 aplikasi. Yang pertama adalah yang kami develop dengan nama Mobile Hunt Indonesia dengan tagline Make Experiential Easy. Dan yang kedua yang kami sudah memiliki kerjasama dengan salah satu digital aplikasi yang berada atau yang berbasis di US. Nah, ini kami sudah lakukan kurang lebih kerjasama dari tahun 2017 hingga saat ini untuk memenuhi ataupun mendukung kegiatan-kegiatan baik itu berbasis gamification ataupun digital aplikasi dengan nama Scafify. Nah, kenapa Mobile Hunt tidak dimunculkan? Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman semuanya, Mobile Hunt Indonesia ingin mendapatkan satu stage yang betul-betul dimiliki oleh teman-teman semuanya. Dan kenapa Mobile Hunt harus muncul? Supaya bisa dijangkau baik itu secara harga ataupun secara penggunaannya. Dan kami sedang mendevelop 3 aplikasi ataupun 3 tools ataupun 3 fitur yang kami tambahkan di dalam produk dari Mobile Hunt Indonesia. Yang pertama adalah video conferencing untuk small group, kemudian juga voice calls, dan yang ketiga adalah bisa untuk 360 derajat teknologi. Mudah-mudahan ini bisa tersampaikan teman-teman semuanya di tahun 2021 hari ini. Gitu. Sementara kami masih melakukan dengan Scafify untuk kegiatan-kegiatan berbasis Virtual Mobile Adventure.
Nah, elemen yang ketiga menjadi terpenting adalah Martian allocation. Apa bedanya Martian allocation dengan facilitator? Martian allocation adalah petugas yang betul-betul hanya memberikan visual ya ketika berada di satu kota. Virtual Mobile Adventure mengadopsi dengan beberapa ragam program. Yang pertama dengan single cities dan juga multi cities. Kegiatan ini bisa dilakukan di beberapa kota. Bagaimana kalau terjadi misalnya si klien ataupun customer menginginkan perjalanan ke luar negeri? Itu bisa dilakukan dengan platform Virtual Mobile Adventure versi 2. Nah, saya akan balik lagi ke versi yang pertama, Sobat VME. Martian allocation di sini adalah memiliki kebutuhan khusus. Yang pertama adalah berada di jalan raya, menuju tempat-tempat yang memang berkerumun. Jadi tugasnya Martian allocation betul-betul memberikan visual kepada para peserta di dalam ruang breakout room. Ini yang akan bisa dilakukan oleh masing-masing kelompok nanti. Kemudian apa yang membedakan dengan fasilitator? Fasilitator betul-betul yang menjaga ruang dinamika kelompoknya di dalam ruang breakout room supaya tetap secara facilitating tekniknya, facilitating delivery-nya bisa tersampaikan. Di dalam program VME dilarang keras seorang martial allocation menyambi ataupun double job ataupun merangkap dengan fasilitator. Kenapa? Karena betul-betul martial allocation betul-betul menjunjung tinggi dengan safety first. Kenapa? Tugasnya seorang martial allocation berada di outdoor, kemudian juga bisa melakukan penyeberangan menuju jalan raya atau bahkan tempat-tempatnya agak sedikit rawan, baik itu bertemu lubang atau apapun. So, Martian allocation betul-betul hanya berdiri sebagai seorang memberikan visual kepada para peserta yang berada di ruang breakout room. Sementara fasilitator tetap menjaga dinamika kelompok ketika program itu berlangsung. Nah, yang menjadi menarik adalah di program Virtual Mobile Adventure di versi pertama adalah real-time scoring. Apa yang dimaksud dengan real-time scoring? Seluruh peserta ketika sebelum program berlanjut, sebelum program dimulai, peserta harus mendownload, mengunduh, kemudian menginstal aplikasi Skavify ataupun Mobile Hand Indonesia menuju pada smartphone-nya. Ketika hari H, peserta betul-betul bisa beradaptasi dengan smartphone dan disitulah semua data storage, tugas, dan juga klasemen peserta bisa diakses oleh peserta. Jadi dengan menggunakan dua device, yang pertama dengan smartphone, ataupun yang kedua dengan PC, ataupun dengan laptop, ini bisa diakses. Biasanya kami lakukan untuk program-program yang bersifat recreational atau kami bilangnya adalah virtual event, itu bisa dilakukan dengan satu akses device. Contoh adalah yang paling umum dengan smartphone. Ini bisa dilakukan. Kenapa? Smartphone bisa dilakukan dengan Zoom dan juga bisa double dengan aplikasi. Bedanya adalah ketika menuju aplikasi, tampilan layarnya akan gelap. Seperti itu. Nah, namun kegiatan-kegiatan yang berbasis training ataupun development biasanya kami memberikan semua peserta betul-betul bisa mengakses device seperti laptop, PC, dan juga smartphone agar seluruh program, seluruh skenario yang kami lakukan betul-betul bisa tersalurkan di program Virtual Mobile Adventure ini. Oke, kita akan masuk menuju ke yang versi yang kedua. Apa yang membedakan antara Virtual Mobile Adventure versi 1 dan yang kedua, Sobat VME? Di versi yang kedua, teman-teman bisa lihat di dalam bawah itu sudah ada berbeda ya. Bahwa di versi yang kedua tidak ada istilah martial on location. Tidak dibutuhkan martial on location. Biasanya di versi kedua ini kami lakukan ya atau kami jual ya. Kami lakukan untuk klien-klien yang ingin melakukan perjalanan keluar Indonesia ya. Contoh misalnya ingin dilakukan menuju ke Australia atau Europe atau USA ataupun di luar negeri yang jauh di sana. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan dengan martial location, pasti yang pertama adalah bukan faktor biaya saja, karena ada beberapa klien yang betul-betul bisa menyediakan secara anggaran. Namun yang terpenting adalah komunikasi. Komunikasi dengan partner lokal di sana pasti adalah berbahasa Inggris. Kecuali peserta ataupun customer yang kita lakukan adalah betul-betul dengan bahasa Inggris dan kita bisa lakukan di sana dengan bahasa Inggris. Itu masih bisa dilakukan Sobat VME semuanya. Nah, ini yang membedakan antara Virtual Mobile Adventure 1 dengan versi yang kedua. Jadi semuanya tetap ada video conferencing, tetap ada aplikasi yang digunakan untuk scoring dan juga seluruh tasnya akan ada di situ semuanya. Kemudian tetap didampingi oleh fasilitator, dilakukan dengan real time scoring, dan yang kelima
dilakukan sebagai pengganti dari seorang martial on location melalui web-based map aplikasi, baik itu contoh mungkin yang umum teman-teman lakukan dengan Google Earth. Kami misalnya ada mengadopsi dengan ada tambahan aplikasi lainnya yang betul-betul bisa mendapatkan feel untuk peserta untuk menuju ke 360 derajat teknologi, seperti itu. Nah, apa yang dibedakan lagi dengan versi yang ketiga? Nah, di versi yang ketiga ini peserta hanya mengakses cukup melalui video conferencing, melalui Zoom ataupun dengan MS Team. Kemudian mereka tetap menggunakan dengan aplikasi. Dan yang ketiga dilakukan real time scoring. Jadi tidak menggunakan dengan adanya pendampingan dari seorang fasilitator tanpa perlu pendampingan dari seorang martial on location. Biasanya program ini betul-betul dilakukan untuk program virtual event ataupun kadang-kadang dilakukan untuk study tour ataupun berbasis dengan wisata petualang. Ini yang bisa dilakukan di program Virtual Mobile Adventure. Mudah-mudahan Sobat VMA sudah paham antara perbedaan dari Virtual Mobile Adventure atau VMA versi 1, versi 2, dan versi 3. Ini akan betul-betul bisa memahami seluruh para fasilitator, seorang martial on location, bahkan seorang customer sekaligus. Nah, tahapannya seperti apa yang dilakukan untuk program Virtual Mobile Adventure? Umumnya, ketika program dimulai, yang pertama adalah tahapan pertama, semua peserta akan dibuatkan pengelompokan ataupun grouping. Kedua, dipastikan semua peserta bisa masuk menuju ke perangkat atau device-nya. Kita sosialisasikan perangkat apa yang harus digunakan. Bisa menggunakan dengan laptop ataupun dengan smartphone tadi. Kemudian, informasikan bahwa seluruh peserta akan masuk menuju ke aplikasi yang sudah ditentukan. Baru peserta harus sign up atau registrasi sesuai template yang sudah disediakan. Kemudian baru setelah itu akan login atau masuk menuju ke aplikasi tersebut. Kemudian pada hari H, on the day, peserta betul-betul sudah siap untuk menuju ke program Virtual Mobile Adventure melalui Zoom Conference dengan dibuatnya adanya breakout room sesuai dengan total peserta yang ada. Kalau Sobat VMA bisa lihat, grouping tersebut adalah total maksimal biasanya rata-rata 10 orang per kelompok. Bisa 20 orang, bisa. Biasanya kategorinya adalah untuk program recreational atau edukasi, atau bahkan lebih kepada virtual event. Namun kalau untuk program bersifat edukasi menuju ke development, ini dilakukan hanya 10 orang per kelompok, agar dinamika, sistem job role-nya, dan juga fungsi kerja dari kelompok ini betul-betul bisa optimal untuk diselenggarakan. Nah, tahapan berikutnya, Sobat VMA, kategori program dari VMA ini sebetulnya bisa dilakukan beberapa dengan program yang sudah ada. Contoh misalnya untuk program gathering, ya, ini bisa dilakukan, baik itu employee gathering atau bahkan family gathering. Kemudian sudah pasti virtual team building ini bisa betul-betul dilakukan. Kenapa? Karena banyak sekali unsur sinergi dan juga kolaborasi yang dilakukan di program ini. Bukan hanya antar peserta, namun juga dengan pihak lain, dalam hal ini adalah fasilitator ataupun seorang martial on location di setiap kota. Kemudian ini bisa dilakukan untuk program study tours, ya. Contoh, kami memiliki kebutuhan, ada beberapa sekolah yang ada di Singapura memiliki kebutuhan untuk betul-betul bisa melakukan perjalanan di istana misalnya di Kraton, ya. Kemudian misalnya di Borobudur, ini pun bisa dilakukan. Peserta scoringnya melalui digital aplikasi, visualnya dilakukan oleh seorang martial on location. Kemudian bisa dilakukan untuk experiential tours, kemudian program wisata petualang, dan juga employee engagement. Selama hampir kurang lebih 15 program yang kami jalani, banyak program yang berbasis lebih kepada employee engagement dibandingkan dengan program sekedar gathering ataupun study tours. Employee engagement betul-betul bisa menjadi fondasi perusahaan atau corporate di masa sekarang untuk mengembalikan tingkat kinerja para pegawainya untuk kembali kepada budaya perusahaan yang sudah disosialisasikan sebelumnya. Oke, Sobat VMA, ini ada beberapa highlight yang dilakukan. Jadi, yang membedakan antara beberapa program lainnya yang kami buat, contoh dengan program lainnya adalah seperti The Secret Code dengan berbasis escape room atau escape hunt, ataupun dengan basic virtual team building yang kami buat. Ini kelebihannya dalam melalui digital adalah semua data itu akan ditarik melalui aplikasi, melalui data storage yang sudah disiapkan. Besaran storage yang dilakukan ini betul-betul dinamis dan cepat. Jadi untuk real time scoringnya ini betul-betul bisa disampaikan kepada user atau kepada pun klien kami, seperti itu. Ini menjadi betul-betul menjadi report kami kepada para customer kami. Selain program highlight ini yang akan menjadikan objektif dari program Virtual Mobile Adventure. Apa yang melebihkan dari program Virtual Mobile Adventure ini? Yang pertama adalah membuat pelajaran lebih interaktif, ya.
Kenapa? Karena dalam satu ruangan, peserta bukan hanya melalui video conferencing, namun betul-betul melalui digital aplikasi ini, seorang peserta yang tiba-tiba terpental karena jaringannya low, rendah, ini dia harus kembali lagi. Bukan seorang panitia ataupun seorang organizer yang akan mengejar, namun di dalam kelompoknya sendiri, anggota tim members akan mengejar tim yang terpental tersebut. Karena kenapa? Mempengaruhi scoring. Ini yang betul-betul bahasa kami adalah kami telah mengunci peserta ketika mereka sudah masuk di aplikasi. Meskipun aplikasi Zoom-nya misalnya low bandwidth, terpental, si peserta bisa tetap melakukan programnya melalui aplikasi. Kenapa? Karena semua tasnya ada di aplikasi. Apa yang membedakan antara digital aplikasi dengan video conference? Video conference karena berbentuk visual, gambar, kebutuhan untuk bandwidth dari internet akan lebih tinggi dibandingkan dengan digital aplikasi. Itu yang kami pahami. Kemudian yang kedua, terjadinya interaksi sosial, sama seperti program-program yang berbasis dengan virtual trip, virtual tours. Ini betul-betul secara interaksi. Bagaimana cara mengembangkannya adalah tergantung tas yang disediakan oleh si admin kami untuk kepada si peserta ini. Kemudian sesuatu hal yang baru dengan menemukan tempat baru melalui geotagging ataupun Google Maps, ini bisa betul-betul bisa menjadikan interaksi si peserta dengan penemuan tempat-tempat yang baru, baik itu bentukannya destinasi ataupun tempat-tempat yang memang belum difahami oleh peserta. Nah, di program Virtual Mobile Adventure ada satu tools yang betul-betul seperti programnya media sosial. Ada istilah dapatkan reaksi. Kenapa? Karena pekerjaan atau task yang sudah dilakukan itu sama seperti kita seperti di Facebook, bisa likes ya, bisa likes atau bisa seperti di Instagram ya. Jadi itu bisa ada reaksi. Itu yang semua peserta bisa melihat hasil dari tugas yang distorkan melalui data storage yang ada di aplikasi, melalui video ataupun foto feed yang sudah disediakan di aplikasi tersebut. Kemudian poin yang kelima adalah nilai dan evaluasi. Nilai betul-betul dilakukan secara sistem dengan teknologi digital. Semuanya betul-betul menganut kepada kecepatan, ya, kecepatan menjawab dan juga ketepatan menjawab. Jadi dua hal ini yang menjadi penting di program Virtual Mobile Adventure melalui aplikasi digital. Jadi bukan hanya cepat, tapi kalau tidak tepat, ini pun tetap akan turun secara penilaiannya. Yang pertama adalah yang terpenting ketepatan jawaban, kedua adalah kecepatan jawaban. Bahasanya adalah akurasi. Kemudian dilakukan secara autopilot. Jadi ketika melakukan program ini, ya, seluruh tugas ini bisa di-customize ketika program ini berlangsung. Bisa digunakan melalui handphone, bisa melalui juga dengan PC atau laptop. Jadi seorang course director ini bisa mobile ketika program ini berlangsung tanpa harus berada di studio ataupun berada di ruang kantor ataupun di rumah. Jadi bisa dilakukan secara mobile. Oke. Poin berikutnya, Sobat VME, biasa yang kami lakukan di program Virtual Mobile Adventure adalah biasa dilakukan dengan durasi waktu kurang lebih 4-3 jam. Baik itu di sesi pagi ataupun di sesi siang menuju ke sore. Sama mungkin seperti program-program lainnya, biasanya pembelajaran yang paling selama ini yang untuk sesi masuk menuju ke virtual dari offline, biasanya kami menyarankan dengan sesi-sesi yang tidak terlalu panjang, baik itu dengan 3-4 jam. Ketika mereka melakukan satu hari, mungkin mereka akan terjadi Zoom fatigue atau kelelahan. Jadi kami selalu menyarankan program-program yang dilakukan adalah dilakukan setengah hari dari setiap sesi yang dilakukan. Nah, kemudian ini yang menjadi kekuatan dari program Virtual Mobile Adventure. Interactive challenges. Interactive challenges adalah tugas-tugas yang dilakukan oleh peserta bukan hanya menjawab sebuah pertanyaan, namun peserta melalui bimbingan dari penugasan untuk snap fotos, merekam video, kemudian go places, scan QR code, dan Q&A, ini akan menjadikan betul-betul fitur yang baru untuk peserta ketika dilakukan program-program experience learning ataupun outbound berbasis digital. Ini akan cukup menarik bagaimana kita mengelola untuk program ini betul-betul bisa disampaikan secara autopilot tadi. Inilah tantangan-tantangan yang dilakukan oleh peserta. Kemudian hal lainnya adalah ini data-data secara grafis ketika kita melakukan program-program berbasis development. Ya, jadi bukan hanya kita bisa mendeteksi jenis handphone apa yang mereka gunakan, apakah mereka menggunakan
iPhone ataupun dengan Android, misal seperti itu bisa didetek semuanya, termasuk dengan kecepatan ketika mereka menjawab, bagaimana mereka aktif atau tidak terhadap jawaban tersebut, kecepatannya bisa didetek. Ini yang menjadi kunci jawaban ketika seorang panitia menginginkan secara rinci untuk kegiatan satu program berbasis virtual melalui digital aplikasi. Kemudian inilah grafik-grafik ketika satu kelompok bagaimana caranya menarik semua data ya tanpa perlu waktu yang cukup lama. Di digital aplikasi untuk menyelesaikan satu laporan kurang lebih memakan waktu untuk laporan saja itu kurang lebih 30 menit. Namun jika dibutuhkan untuk mengambil data semua foto dan video ini dibutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. So ketika kita selesai acara semua data baik itu foto video kita bisa tarik dan kita kirimkan bisa menuju ke Google Drive atau bahkan kita berikan akses kepada si klien kami untuk mengakses kepada aplikasi tersebut dan mereka bisa mendownload seluruh hasil dari foto, video, dan semua jawaban untuk memastikan bahwa akurasi jawaban betul-betul sesuai dengan format jawaban yang sudah diberikan. Sekali lagi, inilah beberapa contoh rangkaian dari program Virtual Mobile Adventure ketika program ini berlangsung. Biasanya kami membuat adalah dengan waktu kurang lebih sekitar 3 jam atau 180 menit. Kalau dibuat 180 menit selama 3 jam, jam 8.45 ini biasanya adalah persiapan seperti tadi untuk timer, countdown session. Kemudian setelah itu opening di jam 9, ada ice breaking. Kemudian juga bisa langsung untuk program sesi introduction dan juga orientasi, baru menuju ke technical and program regulation. Ini menjadi penting untuk seluruh peserta supaya mereka bisa tahu secara rules of the games. Kemudian jam 9.20 baru masuk ke full throttle. Full throttle ini betul-betul mereka terlibat di program Virtual Mobile Adventure. Setiap kelompok dibagi dalam beberapa kelompok dalam berbreakout room sesuai kebutuhan dari si pihak klien. Kemudian setelah kembali ke ruang utama baru dilakukan sesi debrief ya. Betul-betul bagaimana refleksi kemudian insight dari masing-masing peserta atau masing-masing kelompok. Ini yang perlu digali di program Virtual Mobile Adventure sebelum program ini diakhiri dan juga diumumkan siapa yang menjadi pemenang di program tersebut. Lalu jam 12 bisa closing. Varian-varian ini bisa dikembangkan dalam bentuk berbagai macam apapun, baik itu program pelatihan berbasis virtual team building ataupun bentuk virtual event. Bagaimana kita meng-create-nya, ini disesuaikan dengan kebutuhan dan daya kreasi dari masing-masing dari masing-masing si klien sendiri dan juga dari kami sendiri. Seperti itu. Nah, oke, sebelum kita mulai teman-teman, saya akan paparkan ke teman-teman semuanya mengenai apa sih fungsi dari seorang facilitator dan apa fungsi dari seorang martial on location ya. Di sini saya sudah membagi dua lead facil kami, ada Kak Adi dan juga ada Kak Fia yang akan menjelaskan secara details apa sih tugasnya dari seorang facilitator di program Virtual Mobile Adventure, tahapannya apa saja yang disiapkan. Apakah sama seperti kita mengadakan program offline ya? Ketika offline peserta betul-betul bisa ya, dalam arti peserta bisa bisa sama seperti di virtual. Ini yang akan membedakan hadirin sekalian. Nah, di program virtual ini banyak hal sekali faktor yang betul-betul disiapkan oleh seorang fasilitator dan juga seorang marshal. Baik, sebelum saya nanti akan serahkan waktunya kepada Bang Adi dan juga Kak Fia di Yogyakarta, saya juga mengumumkan kepada Sobat VME bahwa kami terbuka untuk teman-teman ataupun Sobat VME yang ingin menjadi salah satu fasilitator di program Virtual Mobile Adventure. Dengan persyaratan adalah tinggal setelah program ini silakan untuk mendaftarkan ke Bang Adi dan juga ke Kak Fia melalui nanti form yang akan disediakan oleh kami. Kemudian yang kedua, untuk menjadi tim martial on location ini tidak bisa dilakukan perorangan, berbeda dengan fasilitator. Fasilitator di rekrutmen adalah perorangan. Ya, sekali lagi fasilitator dilakukan di rekrutmen oleh perorangan, berbeda dengan untuk martial on location. Martial on location harus memiliki paling tidak kerjasama authorized partner, ya, bukan official partner, authorized partner. Karena apa? Karena akan betul-betul dikelola oleh provider di wilayahnya masing-masing. Mungkin teman-teman yang membantu di program Digital Adventures yang sudah masuk menjadi official partner bisa menaikkan levelingnya menjadi authorized partner dengan beberapa persyaratan adalah salah satunya adalah mengeksplorasi dan menyerahkan beberapa data destinasi yang ada di wilayahnya.
Kalau di program Mobile Hand Indonesia biasanya 5, kalau di Virtual Mobile Adventure cukup 3 kontribusi dari setiap setiap partner untuk menyerahkan data tersebut, dan kita akan lakukan sistem kerjasama untuk tim Martian Location. Jadi sekali lagi, Martian Location tidak direkrutmen perorangan, namun provider to provider antara VMA dengan teman-teman provider di setiap wilayah di kotanya masing-masing. Itu yang menjadi. Kenapa? Karena nanti Chief Marshal ini bukan hanya satu orang yang diturunkan, namun harus didampingi oleh seorang Chief Marshal yang betul-betul memastikan kesiapan dari seorang Marshal, baik itu secara safety, baik itu secara fisik, ataupun secara kelengkapan equipment seorang Marshal. Itu yang penting untuk dilakukan di program Virtual Mobile Adventure. Baik, Sobat VME, saya akan lanjutkan nanti di sesi tanya dan jawab, karena waktu saya diberikan kurang lebih sekitar 30 menit. Sesi ini nanti akan saya serahkan nanti akan saya berikan kepada Bang Adi selaku lead Fasel dari program Virtual Mobile Adventure untuk sesi facilitator versi VMA yang harus disiapkan, apa saja yang harus disiapkan, kemudian bagaimana cara mengelolanya ketika berada di video conference, bagaimana mengelolanya terhadap digital aplikasi, bagaimana grooming atau appearance yang harus disiapkan oleh seorang fasilitator, bahkan seorang Martian on Location. Baik, sebelum saya akan pindahkan ke Bang Adi, saya akan panggil dulu Bang Adi. Semua pertanyaan teman-teman semuanya atau Sobat VMA silakan kirimkan di chatbox. Kami akan merekapitulasi dan pertanyaan tersebut akan dijawab di sesi kurang lebih sekitar 30 menit sebelum acara berakhir. Kita akan bongkar pertanyaan tersebut untuk betul-betul disampaikan kepada teman-teman semuanya. Baik, saya akan berikan waktu kepada Bang Adi untuk masuk di sesi yang kedua, dan mudah-mudahan teman-teman jika ada pertanyaan ya. Wow, wait. Saya gak kaget, saya pas melihat dari 31 kok jadi 71 peserta ya. Oke. Oke, teman-teman semuanya, kita nggak usah terlalu kaku ya. Yang penting paling tidak teman-teman bisa dengarkan dulu. Nanti sesi pertanyaan silakan bertanya saja di chatbox. Kita akan bongkar habis, kupas habis di sesi tanya jawab. Kemudian nanti jika memang tertarik untuk menjadi fasilitator ataupun menjadi marshal, nanti akan siapkan ruang untuk teman-teman semuanya betul-betul bisa bisa berkolaborasi. Ingat teman-teman, industri experience learning bukan hanya di offline, di online pun sedang dibutuhkan, dan saat ini saya yakin teman-teman juga sudah mulai kekurangan resource. So kita memanggil semua teman-teman fasilitator yang biasa bermain offline, yuk kita mulai gali untuk masuk ke virtual. Virtual ataupun online learning ini bukan menjadi transisi, bukan menjadi shifting program selama pandemi. Ini bisa menjadi tren baru. Ya, ini bisa menjadi tren baru ketika perusahaan menggunakan virtual. Satu teknologi ini digunakan, mungkin offline ini akan berkurang, bahkan virtual yang akan dikedepankan. Kita nggak tahu, pasar yang akan menentukan teman-teman semuanya.